Yeay. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang Rusia ya teman-teman. Fakta-fakta menarik tentang Rusia. Dan salah satunya adalah Coca-Cola di Rusia itu namanya Dobry. Jadi bukan Coca-Cola ya. Jadi karena sanksi dari barat itu mempengaruhi semua ya, kayak semua produk-produk barat dan restoran itu semua namanya diganti. Jadi kayak misalkan McDonald jadi Vkusnaitochka, Starbucks jadi Star Cafe, dan salah satunya juga Coca-Cola ya teman-teman. Jadi Coca-Cola itu diganti nama, jadi bukan diganti nama, ini kayak merek sendiri nih, jadi Dobry. Itu salah satu fakta menarik ya dari tentang negara Rusia. Kan sekarang sih udah mulai terbuka kan negara Rusia ya. Tapi dulu kan negara komunis ya, SSSR, USSR. Nah, dan di zaman itu juga orang pertama yang pergi keluar angkasa namanya Yuri Gagarin pada tahun 1961 ya. Jadi orang pertama yang keluar angkasa, bukan ke bulan ya, keluar angkasa. Kalau ke bulan itu ada lagi orangnya Alexei Leonov ya. Kalau orang pertama kali keluar angkasa itu bukan orang Amerika, bukan Neil Armstrong, bukan siapa, orang Rusia, Yuri Gagarin yang pertama kali keluar angkasa, bukan ke bulan ya. Lewat ya itu dia naik Vostok 1 nama itu aircraftnya. Dan fakta menarik lainnya juga itu negara Rusia itu memiliki banyak nuklir ya, senjata nuklir. Jadi meskipun bom atom itu kan ditemukan mungkin di Amerika, tapi kan banyak pertanyaan juga kenapa Soviet bisa mempunyai banyak nuklir kan gitu kan. Dia bagaimana menciptakan nuklirnya kan gitu ya. Di seluruh dunia cuma 6 negara yang dibolehkan memiliki senjata nuklir yang mempunyai, jadi kayak bikin pact gitu. Salah satunya Amerika, USA, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, sama Korea Selatan. Korea Utara, sorry. Jadi 6 negara itu, meskipun katanya kan di Iran katanya mengembangkan senjata apa gitu juga, bertenaga nuklir gitu juga. Ya, tapi Rusia tetap masih yang mau produksi senjata nuklir. Mungkin sisa dari peninggalan Soviet ya, masih banyak sekali persediaan senjata nuklir di sini. Jadi itu dia yang membuat Amerika juga mungkin takut ya dengan Rusia untuk kalau mau perang langsung. Nah, fakta selanjutnya katanya perempuan di Rusia lebih banyak daripada laki-lakinya ya, dan itu betul sekali ya. Betul sekali, dan ini berita yang sangat bagus untuk para jomblo-jomblo ya. Di ya orang Indo ya, terutama pemuda-pemudanya yang mau ke Rusia ya. Jadi di Rusia perempuannya itu ya cantik-cantik, terus mereka banyak yang jomblo gitu kan istilahnya. Dan iya, tapi ada kultur ya, kultur di Rusia itu kayak laki-laki harus semuanya istilahnya kalau mau ngedate aja tuh yang bayar ngedate, terus kayak semuanya tuh harus yang bayar kalau misalkan laki-lakinya itu ngajak perempuannya ke kafe atau ke restoran gitu, kayak ajak ngedate gitu. Jadi harus bayar semuanya lah istilahnya gitu. Nah, apakah di Rusia itu kultur pemuja wanita? Nah, itu kayak ibaratnya kan wanita itu tuh spesial sekali kan, harus dikasih bunga, dikasih ini, dibayarin ini itu kan. Tapi faktanya tergantung juga sebenarnya, meskipun pada umumnya seperti itu ya, pada umumnya seperti itu memang. Tapi tergantung dari orangnya masing-masing juga ya. Seperti orang Rusia menghargai orang yang sopan, orang yang hormat seperti orang Indonesia lah gitu. Dan berpendidikan ya mungkin ya, dari fakta. Fakta menarik berikutnya tentang negara Rusia itu dingin ya, dingin sekali ya. Kemarin saja minus 24 ya, sampai aku kan ikut tur tuh. Sampai di cancel turnya. Katanya nunggu besoknya lagi itu tetap diadakan meskipun temperaturnya minus 18. Minus 18 biasa temperaturnya.
Itu aku ikut tur juga jalan kaki 2 jam, sangat dingin sekali ya. Itu ya mau nggak mau sih, soalnya kan udah booking turnya juga, meskipun di cancel sehari, jadi di hari berikutnya gitu, bahkan 2 hari berikutnya kali gitu. Tunggu udaranya udah agak itu mendingan aja masih minus 18 guys. Coba bayangin. Dan ada salah satu wilayah Yakutia namanya ya, aku di sini nih, Yakutia itu tuh jadi kayak ada kota di situ temperaturnya paling terdingin di dunia, minus 60 temperaturnya. Itu kota paling dingin di Rusia ya. Yakutia itu katanya provinsinya, ada kotanya lagi yang paling dinginnya itu. Aku nanti taruh di sini kotanya. Tapi minus 60 itu sih, aku di sini aja minus 24, minus 18 udah dingin sekali ya, apalagi nggak pakai percatki, nggak pakai sarung tangan ya. Itu dinginnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lah gitu. Dan fakta selanjutnya lagi, mungkin banyak kalian yang udah tahu ya, kan banyak yang interest sama Rusia ya, pasti kalian banyak yang lihat-lihat video lagi yang lain, pasti udah banyak info ya. Kalau belum ya aku kasih tahu aja di sini, misalkan kayak Alaska itu dulu yang punya Rusia, itu Alaska dijual ke Amerika ya. Nah, dulu dijual harganya sekitar, aku taruh di sini harganya sekitar berapa juta US dollar gitu. Dan akhirnya menjadi wilayah Amerika sampai sekarang. Itu fakta menarik aja sih, bahwa dulu Alaska itu punya Rusia dan dijual. Bayangin guys, tanah seluas itu dijual. Coba bayangin kalau nggak dijual, Soviet itu dekat sekali untuk menyerang Amerika. Perbatasannya dia malah benuanya bergabung sama Kanada kan. Bayangin coba kan kalau Alaska itu masih punya Soviet, kan dijual pada tahun 1800-an ya. Dan Soviet itu revolusi 1917 kan, October Revolution kan. Dan akhirnya 1921 Lenin jadi komisionernya, kepalanya lah istilahnya. Ya, dan digantikan Stalin ya, cuma sebentar sekali ya periodenya ya, Lenin dan Trotsky. Akhirnya digantikan Stalin, si tangan besi yang akhirnya berhasil mengalahkan fasisme Hitler ya, pada tahun 1941 sekitar 1941 1942 ya. Iya, jadi begitu guys. Dan Krasnaya Army ya, ini juga sangat menarik ya. Mereka punya peran yang sangat penting dalam mengalahkan Nazi fasisme ya. Jadi tentara mereka itu sampai meninggal 27 juta orang, ada yang bilang 32 juta orang. Itu bukan jumlah yang kecil ya, besar sekali ya. Sedangkan tentara Nazi Jerman itu hanya kehilangan 7 juta. Bayangin guys, beda berapa itu? 7 ke 2, hampir itu 4 kalinya loh, 4 kalinya, 4 kali jumlah tentara Nazi Jerman. Kenapa? Karena tentara Rusia itu mereka amunisi senjatanya, suplai senjatanya juga nggak seperti dan secanggih Jerman ya di Wakala itu ya. Dan Hitler itu memang dulu kan dia bikin perjanjian perdamaian ya, gencatan senjata ya, tahun 1939 kalau nggak salah sekitar. Dan Hitler itu mengkhianati perjanjian itu, jadi kayak perjanjian ini kan mereka damai gencatan senjata, tapi ternyata Hitler itu menyerang tiba-tiba ya, di luar perkiraan Stalin. Jadi Blitzkrieg namanya. Jadi mereka menyerang dengan sangat cepat. Jadi dia tuh bikin plan, si Hitler itu dalam waktu berapa bulan gitu mereka bisa sampai ke Moskow gitu. Dan akhirnya seperti yang kita tahu dari sejarah tidak berhasil, tapi mereka sudah dekat sekali ke Moskow karena udara dingin ya. Mereka sudah dekat sekali. Jadi itu mungkin memang yang atas sudah menentukan bahwa Rusia harus yang menang mengalahkan Nazi fasisme. Kalian mungkin tahu sendiri apa yang akan terjadi jika Nazi fasisme menang di waktu itu, di Perang Dunia waktu itu ya. Bakal Eropa semuanya dikuasain. Jika Rusia juga dikuasain, otomatis daerah-daerah Soviet juga dikuasain ya. Seperti itu, luas sekali Eropa dan Rusia itu, Soviet di kala itu ya.
Kalau sampai berhasil dikuasai, Amerika pun juga nggak bisa apa-apa ya. Tapi kalau opiniku sendiri, justru itu nilai plus bagi Amerika. Kenapa? Karena dia kan udah istilahnya tuh tumpah darah ya, istilahnya tuh sampai habis banyak gitu ya, habis-habisan lah perang sama Soviet, sampai kehilangan banyak prajurit, pasti amunisi, tank, senjata, suplainya dikeluarin semua dong. Nah pas udah mereka berdua sama-sama habis, Amerika tinggal keruk apa yang tersisa. Mereka kan udah ibaratnya tuh dua orang berantem, tonjok-tonjokan, bonyok dua-duanya. Nah orang ketiga tinggal datang, dua-duanya kan udah bonyok istilahnya. Ya dia udah pasti lebih mudah untuk mengambil keduanya gitu sih. Kalau menurut perspektifku tetap aja Nazi di posisi yang memang nggak boleh menang lah istilahnya gitu. Akhirnya seperti yang kita tahu juga di sejarah, dia bunuh diri ya. Dia jadi nggak mau, karena saking proudnya dia nggak mau mengaku bahwa dia tuh kalah dari Soviet. Dan seperti kita tahu, Krasnaya Army atau prajurit Soviet itu memperluas daerahnya lagi ke arah barat sampai ke Berlin. Dan sampai ke Berlin mereka harusnya mengklaim semua area Jerman dong, karena mereka yang berhasil mengalahkan kan. Tapi pada kenyataannya dibagi jadi 4 kan, seperti yang kita tahu ya di sejarah, dibagi jadi punya Barat dan punya Soviet, Barat dan Timur. Jadi begitu. Aku taruh mapnya di sini, wilayah-wilayah dibagi jadi apa aja. Dan Berlin juga dibagi jadi 2, yang seperti kita tahu dibikin tembok Berlin ya, Berlin Wall itu. Jadi orang di Jerman Timur nggak boleh ke Jerman Barat nggak boleh ke Jerman Timur. Begitu, sejarahnya panjang ya, betapa cepatnya waktu ya. Dan fakta menarik berikutnya itu sejarah dikit ya tadi ya. Dan fakta berikutnya itu tentang Rusia, logonya dia beruang. Kenapa beruang? Itu harus dicari tahu ya, Medved. Dan fakta selanjutnya, Piala Dunia 2017 itu diadakan 2018 Piala Dunia 2018 diadakan di Rusia, di kota, kalau nggak salah di Yekaterinburg ya. Pokoknya di Rusia diadakan Piala Dunia 2018 ya. Dan tragisnya nggak lama setelah itu terjadi perang kan antara Ukraina dan Rusia. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru ya. 2014 tuh emang udah terjadi. Sevastopol itu diambil Rusia kan wilayahnya. Dan Crimea itu kan diambil Rusia. Itu kan pas Soviet pecah kan, Crimea itu jadi milik Ukraina kan. Nah, pada 2014 itu dianeksasi sama Rusia. Jadi Crimea itu jadi wilayah Rusia sampai sekarang ya, Crimea. Dan 2014 kan Rusia menganeksasi Crimea. Terus 2018 terjadi Piala Dunia, 2021-2 itu tuh terjadi perang lagi kan. Baru selesai Covid terjadi lagi perang. Kalau nggak salah 2022 Maret ya, agak baru perangnya juga itu. Udah 1 tahunan sih. Akhirnya Rusia menang di perang kedua ini juga against Ukraina ya. Padahal Ukraina kan udah dikirimin pasukan, dikirimin budget, sampai di Eropa tuh banyak demonstrasi ya, karena ya budget dari negara itu dipakai buat mensokong Ukraina dan mengirim pasukan NATO kan. Tapi alhasil masih kalah juga Ukraina si Zelensky itu. Mereka juga utang kan sama Eropa sama Amerika, sampai mohon kan Zelensky datang ke White House kan. Mereka sampai utang kan, pinjem, tapi ternyata alhasil masih kalah juga. Itu sangat menarik sih. Rusia bisa dibilang negara yang mungkin bisa tidak terkalahkan ya. Tapi ada fakta menarik lagi, ini sejarah lagi. Rusia pernah diduduki 2 bulan sama Napoleon, Perancis. Jadi Rusia itu Napoleon pernah sampai ke Moskow menaklukkannya Rusia, dan duduk 2 bulan di kota Moskow itu sendiri. Nazi Jerman aja belum pernah dia sampai ke Moskow, belum nyampe ke Moskow. Ini Napoleon pernah menduduki Moskow selama 2 bulan. Itu menarik sekali sih. Dan di zaman Napoleon itu kan senjata kan belum terlalu canggih, belum sampai ada tank dan segala macamnya ya, senjata ya.
fakta menarik lagi tentang Rusia itu ya makanan borscht, sup ya, itu paling terkenal ya, pakai cream fresh. Bagi yang nggak tahu itu apa, aku kasih gambar di sini. Jadi borscht itu kayak sup terkenalnya Rusia, warnanya khasnya merah, dikasih cream fresh lagi, krim warna putih, jadi dimakan anget-anget gitu ya. Sekarang ini hubungan Rusia dengan China itu lebih dekat, lebih akrab ke timur dia sekarang ya. Kenapa? Karena Amerika itu dan Eropa nggak pernah mengizinkan Rusia untuk bergabung ke NATO. Mereka nggak mau Rusia tuh gabung ke NATO. Kenapa? Itu menjadi tanda tanya juga sebenarnya. Karena dianggap musuh. Kalau nggak dia nggak ada musuh juga. Amerika pasti butuh musuh dong untuk menjual senjata. Itu udah menjadi rahasia umum lah. Menjual senjata kan. Dengan menjual senjata yang mendapat profit dong. Nah, itu kan bisnis juga bagi mereka. Jadi mereka harus ada perang terus. Makanya kenapa ada perang terus? Supaya bisa jual senjata biar laku dan menjadikan alasan itu sebagai diarahkan ke suatu pemahaman gitu, dijadikan sebagai propaganda gitu. Jadi sekian ya fakta menarik tentang Rusia ya. Ntar videonya kepanjangan. Sampai di sini dulu, minum Dobry Coca-Colanya Rusia ya. Ntar kalau ada pertanyaan apa, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan nanti aku coba konten sama orang Rusia deh. Coba nanti. See you in the next video ya. Bye.